Oke, baik. Kita masuk di pertemuan kita 9. Ini modul kita ya di balok lentur 2, teman-teman. Hari ini kita coba lihat lagi ya. Untuk hari ini tegangan kombinasi normal lentur, kelangsingan, dan faktor tekuknya. Faktor tegangan lentur ya. Nah, di sini ada materi kajian pembelajarannya. Di sini ada desain balok terkekang lateral, kemudian ada tegangan lentur terhadap sumbu utama profil, lendutan pada balok, dan soal pembahasan. Kita lihat satu-satu ya teman-teman. Nah, kita lihat desain balok terkekang lateral. Di sini tahanan balok dalam desain RFD harus memenuhi persamaan ini ya. VB MN lebih besar dari MU atau MU-nya dibalik ya. MU kurang dari PB MN. Dengan PB adalah 0,90. MN ada apa? Tahanan momen nominal, dan MU adalah momen lentur akibat beban terfaktor ya. Apa momen lentur akibat beban terfaktor? Berarti bebannya di kombinasi ya. Jadi dead load 1,2 dead load, 1,6 live load ya. Nah, di sini ada yang menarik nanti ya, teman-teman ya. Di sini ada dalam perhitungan kita untuk menentukan tahanan monominal ini dibedakan antara penampang kompak, tak kompak. Nah, dan langsing. Nah, seperti halnya bahasan kita di batang tekan. Kita ada yang kompak, yang tak kompak ya. Nah, di sini ada batasan penampang kompak, tak kompak, dan langsing. Di mana tuh? Sebenarnya faktor mana yang menentukan? Kelangsingan pastinya. Ya, faktor kelangsingan ya. Angka kelangsingan. Jadi di situ penampang kompak di mana lambda. Lambda itu adalah apa? Angka kelangsingannya, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi di mana lambda kompak, penampang kompak adalah di mana lambda kurang dari lambda P-nya. Ya. Ya. Kemudian penampang tak kompak berarti diantaranya, diantara lambda P dan lambda R-nya. Langsing berarti dia lebih besar dari lambda R-nya. Ya. Oke. Lambda P-nya apa? Lambda P? Apa? Apa lambda P? Kalau kita bicara angka kelangsingan kan pasti ada yang kritis, ada yang apa? Plastis gitu ya. Bener nggak? Ya. Ketiga ya. Ada? Ada? Oke. Ya. Oke, nanti kita lihat di situ. Nah, ini tadi nilainya ya. Nah, di mana kalau kita lihat dari gambar tahanan momen nominal, penampang kompak dan tak kompak itu hubungan gambar ini adalah antara momen nominal dan lambdanya tadi B per T. Nanti kita lihat ada tabelnya ya. Nah, di mana dia kompak nilainya ya teman-teman, lambda P ya. Masih di zona ini ya. Ya. Apanya? Iya, lambda P. Tengah-tengah. Sedangkan untuk yang tak kompak dia berarti di sini. Nanti kita bisa tahunya dari mana ya nilai ini nih, lambda B per T-nya tergantung dimensi penampangnya. Nanti kita lihat nanti. Jadi yang di sini ini adalah kompak untuk area ini, dan untuk area ini adalah yang tak kompak. Ya. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Penampang kompak adalah penampang yang mampu mengembangkan distribusi tegangan plastis secara penuh ya sebelum terjadi tekuk ya. Jadi kompak ini masih mampu menahan ya atau tegangan plastis masih terjadi tapi tekuk belum terjadi. Yang dimaksud dengan plastis adalah tegangan yang terjadi seluruhnya sebesar tegangan lelehnya dan di luar lingkup pembahasan begini. Kita tidak membahas ini ya. Nah, supaya batang tekan dapat dikelompokkan sebagai kompak, maka plans harus tersambung secara menerus
ya, atau tidak bisa dipisah. Makanya dia satu kesatuan. Pada salah satu atau kedua web dan rasio lebar tebal dari elemen tekan tidak boleh lebih besar dari rasio dari batas lambda P-nya. Nah, di sini tahanan momen nominal untuk balok terkekang lateral dengan penampang kompak, rumusnya ini ya, Mn ya sama dengan MP sama dengan Z dikali dengan Fy. Di mana P itu plastis tadi ya, plastis dan kritis tadi ya. Jadi MP adalah tahanan momen plastis, Z adalah modus plastis, Fy adalah kuat leleh. Mn sama dengan MP sama dengan Z dikali dengan Fy-nya. Z-nya apa? Modus elastis. Nah, kemudian ada penampang tak kompak. Nah, penampang non kompak atau tak kompak adalah penampang yang dapat mencapai tegangan leleh pada sebagian penampangnya, tetapi tidak pada semua elemen tekannya. Ya, sebelum terjadi tekuk. Jadi cuma hanya sebagian saja. Artinya pada penampang non kompak tidak dapat terjadi distribusi tegangan. Ya. Nah, tahanan nominal momen nominal pada saat lambda sama dengan lambda kritis adalah ini. Mn sama dengan Mr sama dengan Fy dikurang dengan Fr dikali dengan S. Fy adalah tahanan lelehnya, Fr ada tegangan sisanya, S-nya adalah modulus penampangnya. Ya. Nah, yang ini residual apa tegangan residual tadi ya, ada tegangan sisa. Nah, besarnya tegangan sisa adalah Fr sama dengan 70 ampere untuk penampang gilas panas dengan dan 115 untuk penampang yang dilas. Ya. Maksudnya itu ini yang sudah di apa tuh dicetak gitu ya. Sementara yang ini yang apa dilas gitu ya. Nah, bila penampang tak kompak mempunyai lambda P kurang dari lambda R, maka besar tahanan momen nominal dicari dengan melakukan interpolasi linear ya. Ya. Nah, sehingga Mn sama dengan lambda R dikurang lambda dibagi dengan lambda R dikurang dengan lambda P dikali di MP ditambah lambda dikurang lambda P dibagi dengan lambda R dikurang lambda P dikali dengan R. Di mana lambda adalah kelangsingan penampang balok, di mana rumusnya untuk lambda adalah B dibagi dengan 2TF. Sedangkan lambda R dan lambda P tabel 751 ya. Nanti kita lihat itunya ya, tabelnya. Untuk balok-balok hibrida, misalnya di mana FYF lebih besar dari FYW, ini plans tegangan leleh plans sayap lebih besar dari tegangan leleh web badan, maka perhitungan MR harus didasarkan pada nilai terkecil antara tegangan apa nama FY plans dikurang dengan FY dengan F Y web ya. FY plans dikurang dengan FR dengan FY web. Nah, ini tadi teman-teman yang tabel yang tadi ya. Tabel peraturan baja yang tadi tabel ini adalah ini ya. Misalkan dia lihat plat sayap balok I dengan kanal dengan lentur, maka di sini ada perbandingan lebar terhadap tebalnya, lambdanya adalah B per TF. Nah, perbandingan maksimum lebar terhadap tebal ini ya, kalau misalkan dia lambda P ini yang kompak, yang lambda R tak kompak ya, nilainya ini. Ya, 170 dibagi dengan akar FY, untuk yang tak kompak 370 dibagi dengan akar FY dikurang FR. Untuk bagian plat badan dalam tekan akibat lentur, di sini H dibagi dengan TW. Untuk lambda P-nya, untuk perbandingan maksimum lebar terhadap tebelnya ini 1680 dibagi akar FY. Untuk yang tak kompaknya 2550 dibagi dengan akar FY. Untuk plat sayap dari penampang persegi panjang dan bujur sangkar berongga misalkan ya. Misalnya contohnya berongga ya. Dan di sini dibilang dengan ketebalan seragam yang dibebani lentur atau tekan. Plat penutup dari plat sayap dan plat diafragma yang terletak di antara baut-baut atau las. Nah, untuk lambdanya perbandingan tebalnya, lebar tebal ini adalah B dibagi dengan TF. Untuk lambda P-nya 500 per akar FY, untuk yang lambda tak kompaknya 625 akar FY. Nah, ini juga sama ya. Ya, untuk jenis elemen yang bagian plat badan dan dalam kombinasi tekan dan lentur, ini rumusnya. Untuk yang lambda P-nya, lambda R-nya untuk rumusnya ini ya.
Nah, di sini untuk SNI 03.1729/2002 pasal 6.4.3 membatasi besarnya lendutan. Nah, ini kita masuk di lendutan ya, teman-teman ya. Untuk lendutan maksimum untuk balok pemikul dinding atau finishing yang getas sebesar L per 360. Sedangkan untuk balok biasa lendutannya tidak boleh dari L per 240 ya. Jadi ini untuk lendutan ya. Nah, ini rumus lendutan tadi ya, teman-teman ya. Mungkin kalau misal dia beban merata, peletakan sederhana gitu ya, sediro. Nah, itu rumusnya ini ya. Nanti ini juga sama. Nah, pembahasan. Ada pertanyaan, teman-teman? Kita lihat dulu soalnya ya. Nah, rencanakan balok dengan memikul beban dead load 350 kg/meter, beban hidupnya L-nya 1500 kg/meter, bentangnya L-nya 12 meter, sisi tekan flange terkekang lateral. Ya, sisi tekan flange-nya terkekang lateral. Gunakan WF-nya, gunakan baja WF dengan FV-nya 240 dan FB-nya 450. Ya, 2 ya. Nah, ini baloknya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ada beban terfaktor yang terjadi 1,2 dead load tambah 1,6 berarti dia 1,2 dikali dengan 350 ya, ditambah 1,6 kali 1500 sama dengan 2820 kg/meter per meter ya, sama dengan 2,82 ton per meter. Ya. Hah? Mana? Ini kan rumusnya yang distribusi yang beban terfaktor ya. Untuk baja yang kita kemarin tuh loh, yang ASD, LRFD, tau kan? Yang kemarin ya 1,2 tambah 1,6 ya. Nah, kita cek dulu teman-teman, ini profil penampangnya. Ada dua tadi ya, yang 240 dan 450 kita mau cek. Nah, lihat penampangnya seperti ini. Kita identifikasi dulu, berarti di sini ada B-nya, lebar flange-nya, lebar WM-nya, D-nya tinggi daripada WM-nya, TW adalah lebar badan, tebal badan, dan TF-nya ada tebal sayapnya. Nah, rumusnya untuk yang tadi, kalau beban merata berapa? Berapa? 1/8 KL kuadrat. Benar nggak? Yang tadi tuh loh, yang ini. Ini juga sama, tinggal dilihat nih. Ini kan sama dengan 1/8 KL ini. WL pangkat 2 dibagi 8 ya. Nanti lihat di sini ya, teman-teman. Oke, 1/8 KL pangkat 2 berarti dia 1/8 2,82 ini dalam satuan ton, berarti dikali dengan 12. 12 dari mana? 12 dari mana? Dari ini ya. 12 L-nya. Nah, sehingga dapat 50,76 ton meter. Nah, MN-nya sama dengan MU dibagi dengan PB-nya. Berarti dia 50,76 dibagi dengan 0,90 sama dengan 56,4 ton meter. Nah, kemudian kita cari ZX-nya tadi yang rumusnya sama tadi ya. ZX sama dengan B dikali TF dikali dengan B kali TF dikali dengan dalam kurung D min TF ditambah 1/4 TW dikali dengan dalam kurung D min 2 TF dikuadratkan. Y-nya sama dengan 1/12 B kuadrat TF ditambah 1/4 TW kuadrat dikali dengan D min 2 TF. Nah, kemudian di sini B-nya sama dengan D min 2 R0 ditambah dengan TF-nya. Jadi ini kita bisa lihat untuk ininya nanti ya. Ini data-data spesifikasi daripada IWM. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, kita cek dulu untuk yang FI-nya 240 nih. Nah, kita pakai profilnya WF 350 dikali 350 kali 12 kali 19 ya. Teman-teman bisa lihat ya tabelnya ya. WF-nya berapa tadi? Sebentar, kita lihat dulu ya tabelnya. 350 kali
IWF-nya IWF-nya tadi di depan. Oke. IWF-nya 350 kali Nah, 350 kali 350 kali 350 kali 12 kali 19 yang ini ya. Sorry, quick sign lagi. Pokoknya yang ini ya. Yang ini ya. Ini 12 kali 19 yang paling atas ya. Ini ya. Yang ini ya. Oke, good. Nah, kita cek pertama itu lambda F-nya ya. Atau plans-nya. Berarti B dibagi dengan 2TF. Berarti 350 dibagi dengan 2 kali 19. 19 dari mana? Dari ininya. Ya. 19 itu apa namanya untuk TF-nya. Dapat 9,21. Nah, lambda W-nya berarti B per TW-nya berarti 350 dikurang dengan ini tadi ya. 2 kali 20 ditambah dengan 19 dibagi 12 sama dengan 22,67. Nah, untuk FY ini sama tadi ya. Sehingga lambda P, lambda R kita cek ya. Berarti ini pakai yang ini tadi lambda P, lambda R-nya yang ini. Yang 170 ya dibagi FY dan 370 dibagi dengan akar FY dibagi dikurang dengan FR-nya. Nah, lambda P berarti 170 dibagi dengan akar FY berarti dia 170 dibagi dengan akar dari 240 sama dengan 10,97 ya. Terus kemudian untuk yang apa namanya? Yang ini ya. Yang untuk bagian platnya ya, badannya berarti 168 dibagi dengan ya ini sorry, bagian badan 1680 dibagi dengan FY akar FB, sedangkan untuk yang kompak 2550 dibagi dengan akar FY ya. Berarti ini sama dengan sorry 16850 dibagi dengan akar FY, berarti dia 16850 sama dengan 16880 dibagi dengan akar 240 sama dengan 108,4. Sedangkan lambda R-nya untuk yang tak kompaknya berarti 370 dikurang dibagi dengan akar F-nya dibagi dengan FR berarti dia 370 dikurang dibagi dengan akar 240 dikurang dengan 70 ya. Sama dengan 28,37 ini tinggal sisanya. Kemudian ini untuk yang ini 2550 dibagi dengan akar FY sama dengan 2550 dibagi dengan akar 240 sama dengan 164,6. Nah, kita cek ya. Berarti ini nah ini berarti kita cek penampangnya kompak ya berarti ya. Oke. 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 Apa tadi persyaratan kita tadi kalau misalkan dia lambda kurang dari lambda P itu penampangnya kompak. Kalau tak kompak berarti dia di antara ini ya. Nah, sementara kita punya tadi lambda kita berapa tadi? Nah, ini tadi 9, masih kurang. Betul nggak? Berarti dia penampang kompak dong. Benar nggak? Ini juga sama. Masih kurang yang webnya. Betul ya?
Yang masih di antara ini. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Yang kapan yang ini? Kenapa kompak apa enggak? Ya, lambdanya masih kurang dari lambda lambda plastisnya ya. Ada nggak lambdanya lebih besar daripada eh, lambda ininya? Lambda apa namanya? Lambda lebih besar atau di antara lambda P, lambda R-nya? Nggak ada kan? Ini nih, yang 10 sorry. Yang ini tadi, maaf, ini tadi ya. Nah, ini tadi ya, 8 dan 79. Sebentar. Ini tadi ya, 8 dan 79. Masih lebih kecil daripada di antara dua-duanya. Ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini kan daerah badan, ini daerah sorry daerah 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 plansnya, sayap ini daerah badan ya. Nah, kita lihat aja nih. Yang bagian sayapnya ini di antara dua-duanya nggak masih kurang kan? Paham nggak maksudnya? Jadi ini kan masih di antara plansnya ini kan masih dikurang dari lambda P dan lambda R-nya. Nah, terus kemudian yang webnya juga sama kan? 22,67 masih kurang 79 dan 120. Jadi masih di bawah. Berarti penampang kita penampang kompak. Ya ini sorry, ini tadi ya. Penampang kita masih penampang kompak. Nah, setelah itu kita cek apa? ZX-nya. ZX-nya kita dengan rumus ini, kita dapatkan ZX-nya dapat 24 2.493.182 mm kubik ya. MP-nya berapa? ZX dikali dengan FY berarti ini dikali dengan ini FY-nya dapat 59,84. Berarti MP-nya sama dengan 59,84 ton. Lebih besar dari MU dibagi dengan P-nya. MU dibagi dengan P-nya berapa MU-nya? MU-nya tadi berapa? Ini ya. Sebentar, maaf. Ini MU-nya berapa? 50,76 dibagi dengan 0,9 berapa? Berapa? 56,4 ya. Nah, berarti masih kurang dari ini. Berarti dia masih oke. Itu yang 240 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba yang 450. Dengan profil sama, kita cek lambda F-nya B per 2 TF tadi 9,21, badannya 22,67 ya. Nah, kita cek terhadap apa namanya? Perbandingannya tadi ya, yang ini lambda P-nya tadi. Yang ini teman-teman ya, perbandingan maksimum lebar dan tebalnya ya, sama. Nah, kita rubah cuma hanya di bedanya di 450. Tadi yang 240 sekarang dia 450 ya. Ya kan? 450. Nah, ini yang lambda F-nya dia 10, lambda W-nya 23,4 ya. Nah, lambda P-nya berarti di sini untuk yang daerah sayapnya 8,01, badannya 79,2, lambda untuk yang non kompaknya atau tak kompaknya itu berarti dia 18,98, untuk yang ini 120,2. Nah, 10 masih kurang dari diantaranya nih, ya, ya kan, diantaranya, ya kan. Terus yang untuk webnya 23 masih kurang, kurang dari antara ini kan. Nah, berarti dia plansnya berarti sebagian ya. Berarti dia tak kompak. Hah? Bukan kebalikannya. Yang tadi kan masih kurang. Sementara yang ini tadi, yang ini 10 itu diantara dari lambda P ke kan ketemukan lambdanya tadi kan untuk yang daerah plansnya tadi 10. Sementara lambda P yang tadi untuk yang daerah plansnya itu sama dengan berapa? 8. Lihat kan? Lambda R-nya berapa? Yang itu tadi berapa? 18,98. 18,98. Sehingga lambda F kita diantara dari lambda P kurang dari lambda R. Ini kan 8 kurang dari 10 kurang dari
Udah dapat penampang tak kompak ya. Kemudian cek MP-nya, MP ZX dikali dengan FY, berarti kita masukkan nilai ZX-nya. Ya, ZX-nya tadi udah kita hitung ya di awal. ZX-nya ini berapa tadi? 2.493.182 ya. Ya. Sebentar, ini tadi ya ini ya. Sehingga sorry ZX-nya tadi kita hitung lagi ya. Berarti karena dia TF dapat sekian ya. Ya kan? Karena kan dia 300 kali 15, TF-nya 15 ya. Dikali 300 min ini ditambah dengan ini ZX-nya sama dengan 1464750 ya. Nah, hasilnya MP-nya sama dengan ZX dikali dengan FY-nya. Sama dengan 65,91 ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelumnya? Oke. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini beda ya teman-teman ya. Kenapa ZX-nya beda? Karena dia pakai WF-nya berapa? 300 kali 300 kali 10 kali 15. Kalau kita tadi kan 350 kali berapa? Iya, 320 ya. Nah, ini dicoba. Ini dicoba 300 kali 300 kali 10 kali 15. Sorry, ntar. Ini maksudnya kita cari dulu MP-nya dulu ya. MP-nya dulu kita cross check, nanti kita baru rubah. Awalnya kita pakai 350 kali 350 kali 12 ya. 12 kali 19. Nah, kita cek dulu. MP-nya adalah 100, berarti ZX dikali dengan FY. Tadi ZX-nya ini ya, 2493.182 dikali dengan 450 ya. Benar nggak ya? Dapat 112,19. Betul ya, teman-teman ya? ZX-nya tadi yang ini, yang ini tadi. Nah, ini 2493.182 ya. Yang ini jadi 112,19 ya. FR-nya sama dengan FY dikurang dengan FR dikali dengan SX ya. Jadi FY dikurang dengan FR dikali dengan 1/X dibagi dengan D per 2. MR-nya sama dengan 450 dikurang dengan 70 residualnya dikali dengan IX-nya berapa? 40 300 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 350 dibagi 2 sama dengan 87,5 ton. Nah, profilnya terlalu kuat. Coba profil lain yang lebih kecil ya. Gitu ya. Karena yang dibutuhkan tadi cuma berapa tadi yang kita punya MU-nya? Cuma hanya sebentar. 50-an. 50,7-an. Sementara yang kita dapatkan di sini nilainya berapa? 87. Jadi terlalu besar. Nah, kita coba maksudnya bahan kita itu terlalu besar untuk menahan. Jadi kita coba kecilkan. Profilnya kita kecilkan jadi coba 300 kali 300 kita cek lagi untuk lambdanya. Ini 10 untuk flange-nya, WF-nya adalah 23,4. Lambda P, lambda R kita cek juga, berarti untuk flange-nya 8,01, 18,98. Berarti ini masih di antara ya. Ini kok berarti penampangnya juga tak kompak nih. Ini juga sama. Kita cek, nah ini malah lebih kecil. Tapi ini tetap udah masuk di penampang tak kompak. Kita cek ZX-nya. Nah, ZX-nya tadi karena dia kita kecilin jadi 300 kali 300 kali 10 kali 15, maka ZX-nya sama dengan 1.464.750 ya. Nah, MP-nya berapa? MP ZX dikali FY berarti ini 1.464.750 kali 450 ya. FY-nya sama dengan 65,91 ton. MR-nya berarti FY dikurang FR dikali dengan SX sama dengan berarti 450 dikurang 70 dikali dengan 20.400. Ini kita cek untuk inersianya ada juga di tabel juga ada ya. K10/4 dibagi 300 dibagi dengan 2.
sama dengan 51,68 ton. Ya. Nah, kemudian apa namanya, kita cek untuk ininya ya, eh, interpolasinya ya, untuk ini ya, MP-nya, MN-nya, MP-nya ya. Berarti lambda rumusnya tadi MN sama dengan lambda dikurang dengan lambda R dikurang lambda dibagi dengan lambda R dikurang dengan lambda P dikali MP ditambah lambda dikurang lambda P dibagi dengan lambda R dikurang lambda P dikali MR. Nah, kita cek nih lambdanya ya. Yang masing-masingnya tadi ya. Yang ini. Lambda P untuk sayap, lambda R untuk sayap, lambda P untuk badan, lambda R untuk badannya. Oke. Nah, sehingga didapat 18,98 untuk lambda R untuk yang P-nya, yang P ini, yang ini teman-teman ya. Yang ini ya. Ya. Sorry, ini yang ini. Yang P yang ini untuk yang sayap yang R yang ini. Terus yang untuk yang web yang untuk yang P yang web ini, yang R untuk web yang ini ya. Sehingga didapatkan di situ berarti 18,98 dikurang 10, lambda kita 10 untuk yang web untuk yang plansnya dibagi dengan 18,98 dikurang 8,01 yang tadi. Yang plansnya dikali dengan 65,91 yang ini MP-nya. Ditambah dengan 10 dikurang 8,01 dibagi dengan 18,98 dikurang 8,01 dikali 51,68 sama dengan 63,32 sehingga MP-nya sama dengan 63,32 lebih besar dari MU dibagi dengan ini 56,4 ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ini karena MN-nya kenapa? Karena dia pakai yang ini tadi, yang kompak tadi. Yang ini tadi ya. Ya, untuk yang untuk yang penampang kompak ya. Bagi yang tak kompak kita mencarinya dengan ini ya. Persamaan ini tadi ya. Oke. Untuk cari MN. Oke. Sehingga didapatkan nilainya ya bahwa apa MP-nya ya ini 63 atau MN-nya ya 63,32 lebih besar dari 56,4. Masih selisih ya kecil. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk itunya? Nah, yang terakhir kita cek untuk yang lendutan ya. Misalnya yang kedua ini kita cek untuk yang lendutan. Ini yang soal yang kedua. Soal yang satu, soal yang kedua. Oke, good. Nah, ini oke. Nah, di sini cek kekuatan balok untuk memikul beban mati 350 dan live load-nya 1500 dengan baloknya panjangnya 12. Sisi tekan flange atau tekan lateral gunakan profil 300 x 300 x 110 x 15, FB-nya 450. Ya, gini ya. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kita cek ini tadi sama, ini sama dapat 50 ya. Oh, ini sama tadi ya. Kita udah kerjakan. Ini sama. Oh, yang tadi yang dikecilin tadi. Nah, sekarang kita cek lendutannya. Ini sama tadi ya. Teman-teman ya. Ini sama. Maksudnya kita coba rubah lagi, kita kecilkan tadi. Yang ini ya. Nah, sekarang kita yang lihat lendutan ya, teman-teman ya. Nah, lendutan di sini cek apakah profil WF-nya 300 x 200 ya. Kali 8 x 12 dengan IX-nya 1 atau 11.300 cukup kuat dalam memikul beban mati. DL-nya 200, LL-nya 400 kg meter. Cek lendutannya ya. Di sini baloknya L-nya 8 meter, untuk mutu bajanya BJ-nya 37, disyaratkan batang lendutannya adalah tidak melebihi dari L300 ya. Nah, pertama kita cek beban yang bekerja, dead load-nya 200 kg sama dengan 0,2 ton. LL-nya 400 kg 0,4 ton. Beban terfaktornya berarti dia Q ultimate sama dengan 1,2 dikali 0,2 ditambah 1,6 kali 0,4 sama dengan 0,88. MU-nya berarti 1/8 KL kuadrat, berarti 1/8 dikali dengan 0,88 kali dengan 8 ya. Berapa tadi jaraknya?
L-nya berapa? L-nya 8. 8 ya. Nah, kemudian kita cek terhadap kelangsingannya, berarti lambda F sama dengan B per TF, 200 dibagi dengan 2 kali 12. Karena kita pakainya yang ini ya, 200, 300 kali 200 ya. Nah, berarti 2 kali 12, 8,33. Kemudian lambda webnya berarti H per TW, berarti 294 dikurang 2 kali 12 tambah 18 dibagi 8 sama dengan 29,25. Nah, kita cek terhadap lambda P dan lambda R, di mana nilainya berarti 8,33, ini kita masukin ya, ini berarti 10,97, 28,37 berarti dia masih kurang, ya kan, dari ini dua-duanya. Terus lambda W-nya 108,44 dan 164, 29 berarti kurang. Berarti penampangnya penampang kompak ya. Nah, kemudian setelah itu kita cek apa lanjutannya dengan rumus 5 per 384 ya, dikali QL pangkat 4 dibagi EI ya. Sehingga 5 kali M kali L pangkat 2 dibagi 48 EI ya. Nah, karena ini dia beban merata ini ya, berarti Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 400 kg meter. Q-nya tadi berapa tadi? Q-nya sama dengan terhadap live load ya. Q-nya sama dengan 400 kg meter. Harusnya Q-nya Q total ya. Harusnya ini ya. Ini cuma hanya dilihat dari ini doang nih. Betul nggak? Q totalnya berarti kan kalau misalnya tidak terfaktor berarti dia Q-nya harusnya bukan ini nih. Ya, Q-nya berapa harusnya Q-nya? Q totalnya berarti 0,6 atau 0,88 ini ya. Benar nggak? L-nya 8, E-nya ini, IX-nya ini. Berarti kita tinggal berarti 5 kali Q kali L pangkat 4 dibagi 384 EI ya. Sama dengan berarti 9,44 mm kurang dari L per 300 berarti 8 meter per 300 ya. Nah, ini Q-nya ini perlu dicek ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Landutannya masih di bawah atau 9,44 kurang dari 26,667. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Untuk yang lanjutan di sini tuh kayaknya ada kesalahan sedikit ya. Nah, ini berarti dia tergantung P-nya berapa ya. Berarti P-nya tidak bukan terfaktor, berarti P-nya berarti P ini doang. Berarti nanti kalau yang ini berarti kita hanya 400, berarti hanya memperhitungkan landutan. Oh, sorry. Cek landutan hanya menggunakan beban hidup saja. Ngerti nggak maksudnya? Dia ngecek tidak semuanya. Dia hanya ngecek terhadap beban hidupnya aja. Yang ini. Sehingga beban hidup berapa tadi? Beban hidupnya berapa? 400 doang. Ya, jadi 400 itu masih oke. Ya, artinya kalau misalnya 400 masuk, 200 masuk dong. Benar nggak? Diambil yang minimum. Oke. Ada pertanyaan? Saya cukup teman-teman. Ada pertanyaan?